أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari kenikmatan kesehatan badan kita, kenikmatan keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada pagi ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Amin amin ya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan minggu kemarin sudah disampaikan bagaimana di dalam diri kita itu ada perperangan, ada perkelahian antara hati kita, iman kita, dan syaitan dan bala tentaranya. Dan syaitan itu dengan segala upayanya, dengan segala kekuatannya selalu berusaha untuk menaklukkan pintu-pintu benteng kita, benteng diri kita, dan berusaha untuk menggantikan hati kita dengan nafsu kita. Berusaha menundukkan iman kita sehingga iman kita itu tunduk kepada hawa nafsu kita. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan itu masih dari kitab Ad-Da'wa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kita akan bahas bagaimana langkah-langkah syaitan dalam menaklukkan pintu-pintu benteng tersebut. Maka kita mulai dari pintu yang paling rawan, pintu yang paling gampang menjadi pintu utama yang ingin ditaklukkan oleh syaitan adalah mata kita. Maka mata ini itu merupakan salah satu pintu yang paling berbahaya. Karena kebanyakan informasi itu kita dapatkan melalui mata kita. Maka syaitan berusaha menjadikan mata kita itu mata yang terbiasa dengan benda-benda maksiat, terbiasa dengan melihat perempuan yang tidak menutup aurat, melihat perbuatan buruk, melihat hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Nah, syaitan berusaha membiasakan kita dengan hal-hal tersebut sehingga menganggap hal tersebut adalah biasa. Orang yang tidak pakai jilbab itu biasa. Orang yang pegangan tangan, berpelukan, ciuman walaupun mereka bukan mahram itu sudah biasa. Melihat orang yang mabuk-mabukan atau orang yang main judi, nah itu setan itu berusaha memprogram mata kita supaya biasa untuk melihat hal-hal tersebut dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai suatu hal yang tidak masalah. Selain itu, syaitan juga berusaha menjadikan mata kita itu alergi anti terhadap kebaikan. Ketika kita melihat kebaikan itu seakan-akan melihat sesuatu yang tidak mengenakkan. Melihat orang yang pakai cadar, kita sangka sebagai radikal.
melihat orang yang berbuat soleh, kita sangka sebagai orang ekstrim, orang yang berlebihan. Melihat orang yang ngaji, kita anggap mereka sok soleh, ya, tidak punya kerjaan dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan ketika melihat yang baik-baik itu mata kita jadi pedes. Maka contoh nyatanya itu misalkan ketika kita sedang browsing di YouTube, ya, kita melihat video di YouTube, maka ketika kita tadi melihat video orang yang video perempuan yang menampakkan aurat atau video orang-orang yang berbuat maksiat, itu seakan-akan mata kita itu lengket, ya, berusaha melihat video itu sampai akhir. Tapi begitu melihat video-video yang Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abu Somad atau Ustadz Khalid Basalamah, ya, video-video yang berisi nasihat, berisi pesan-pesan kebaikan, itu seakan-akan kita tidak sabar untuk men-scroll, tidak sabar untuk menyingkirkan video tersebut, ya, seakan-akan mata kita itu alergi dengan video tersebut. Ini salah satu upaya syaitan untuk menaklukkan mata kita. Maka yang bisa kita lakukan bagaimana? Ya bagaimana mata kita itu kita biasakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Ketika melihat sesuatu yang buruk, langsung kita pindah. Bagi melihat sesuatu yang mempengaruhi syahwat kita, nah itulah harus langsung kita tinggalkan. Jangan sampai kok syaitan itu merajai mata kita sehingga mata kita itu menjadi pintu bagi syaitan untuk menaklukkan hati kita dan meruntuhkan keimanan kita. Kemudian pintu yang selanjutnya adalah melalui telinga. Maka syaitan selalu berupaya agar telinga ini mendengar sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang menyenangkan hawa nafsunya, sesuatu yang membuat pikirannya itu terpesona. Jadi akan didengarkan sesuatu yang melalaikan, ya, lagu-lagu yang liriknya melalaikan, syair-syair yang liriknya menggoda, perkataan-perkataan yang buruk, caci makian, ghibah, adu domba, segala perkataan yang buruk itu syaitan selalu berusaha menjadikan telinga kita itu biasa mendengarnya, sehingga lirik-lirik itu, perkataan itu menjadi tergiang-giang di otak kita. Kadang ada orang yang lagi sholat atau lagi ngaji, di otaknya malah tergiang lagu-lagu dangdut. Kan ada lagi berusaha khusyuk untuk sholat, khusyuk untuk ibadah, maka syaitan itu berusaha membisikkan lagu-lagu tadi supaya mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kekhusyukan kita, sehingga kita tidak fokus di dalam beribadah. Menjadikan kita bagaimana supaya ingat dengan lagu dangdut tadi, lagu yang menggoda, lirik-lirik yang melalaikan tadi. Syaitan juga selalu berusaha agar menjadikan telinga kita itu tidak biasa dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Allah, hadis-hadis Rasul. Berusaha menjadikan telinga kita itu anti, telinga kita itu kok kalau mendengar ayat firman Allah itu sepertinya saja gatel gitu ya. Tidak senang untuk mendengar firman tersebut. Ketika mendengar nasihat itu rasanya kok nggak enak. Dalam hati ini ya, nasihat apa gitu kok, orang yang malah menyuruh-nyuruh, ini siapa emang orangnya malah menyuruh-nyuruh kita. Itu syaitan berusaha menjadikan diri kita itu seperti itu. Maka syaitan berusaha mencegah agar kita itu tidak mendengar tadi firman Allah, hadis-hadis Rasul, perkataan-perkataan para ulama, mencegah kita dari mempelajarinya, kemudian memahaminya, dan mengaplikasikan nasihat-nasihat tersebut di dalam hidup kita.
Maka dengan segala upaya tadi syaitan berusaha menjadikan kita itu aneh, merasa alergi dengan ayat Allah. Jadi seakan-akan ketika kita mendengar ayat Allah, ya sudah, seakan-akan itu perkataan yang sambil lalu saja. Tidak pernah menggetarkan hati kita, tidak pernah menggerakkan hati kita, atau bahkan tadi tidak pernah dipahami atau didalami dengan diri kita. Maka ketika syaitan tidak bisa mencegah ayat itu untuk masuk, ya, jadi nasihat itu masih masuk. Maka syaitan berusaha menjadikan kita supaya menjadikan nasihat tersebut sebagai barang yang remeh. Wah, jangan apa? Itu kan kamu dengerin ngaji, tapi yo ngajinya nggak usah didalami banget, nggak usah belajar ilmu agama. Kalau ilmu agama itu tidak usah serius-serius banget, mending waktunya itu buat belajar ilmu-ilmu yang lebih penting, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika. Itu kan ilmu yang lebih utama bagi kamu, bisa punya pekerjaan yang bagus, bisa punya duit yang banyak. Nah, mending waktunya itu lebih fokus untuk ilmu-ilmu tersebut. Ilmu agama itu disingkirkan saja, sedikit saja, di waktu-waktu yang luang saja. Syaitan berusaha seperti itu. Ini bukan berarti ilmu eksak itu tidak penting ya. Ilmu eksak itu penting, tapi ilmu agama tetap jauh lebih penting. Karena kalau ilmu eksak, yaitu bermanfaat di dunia saja untuk mensejahterakan hidup kita di dunia saja. Sedangkan kalau ilmu agama itu bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, terutama untuk kehidupan abadi kita di hari berbangkit kelak. Atau bahkan syaitan juga berusaha tidak hanya kita itu meremehkan ilmu agama, bahkan menjadikan kita itu benci terhadap ilmu tersebut. Menjadikan orang itu mengatakan ilmu agama adalah sumber kebodohan, sumber kebobrokan, sumber kemunduran. Mereka mengatakan kalau bangsa ini mau maju, maka janganlah belajar ilmu agama, karena agama ini adalah sumber kejelekan. Ya, inilah yang sering diutarakan oleh orang-orang ateis, orang-orang liberal yang berusaha menjadikan agama itu sebagai biang kerok. Ya. Agama itu dijadikan sebagai sumber atau dasar dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Oh, mereka mengambil contoh, bahwa itu orang Islam itu kan yang Islamnya taat banyak yang jadi teroris. Orang Islam itu pada miskin, orang Islam itu suka minta-minta, dan segala macam itu dijadikan sebagai alasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana kita harus menjaga lisan kita? Dengan apa? Ya, mulailah dengan mendengarkan firman-firman Allah, ya, baik dari HP kita, dari YouTube kita, ya, ataupun mendengarkan secara langsung. Kita mulai dengan mendengar kajian-kajian dari ustadz-ustadz, ya. Kurangilah waktu untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti lagu, musik. Ya, memang mungkin kalau hukum lagu atau musik itu masih perdebatan, ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi semua ulama itu sepakat yang namanya musik itu tidak bisa searah dengan Al-Quran. Kalau kita senang mendengarkan musik, dekat dengan musik, aku yakin kita akan jarang mendengarkan Al-Quran. Susah untuk menghafalkan dan memahami Al-Quran. Dan kalau kita fokus kepada Al-Quran, rajin mendengarkan murotal, rajin mentadaburi Al-Quran, maka secara otomatis kita tidak perlu menjauhi, tidak perlu sengaja menjauhi, tapi secara otomatis akan jauh atau terlepas dari yang namanya lagu-lagu tadi. Dan kemudian pintu yang ketiga adalah pintu lisan.
Maka selain mata ini merupakan pintu yang menjadi sasaran utama. Kenapa? Karena lisan ini termasuk salah satu anggota badan yang kalau tidak dijaga dengan baik bisa menjebloskan pemiliknya ke dalam neraka. Seperti yang Rasulullah sabdakan ketika ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka Rasulullah menjawab, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Maka syaitan berusaha menjadikan mulut kita ini sibuk dengan perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang membahayakan dirinya dengan ghibah, namimah, menjelek-jelekkan orang, dan berusaha menjauhkan lisan kita dari berzikir kepada Allah, dari istighfar kepada Allah, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua perkara yang menjadi target syaitan untuk menyesatkan lisan kita. Yang pertama adalah menjadikan lisan kita itu senang berbicara dengan perkataan yang batil. Termasuk tadi, ghibah, namimah, mengadu domba, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Maka syaitan berusaha menjadikan lisan kita itu sibuk dengan hal-hal tersebut. Apalagi banyak dari perkataan-perkataan lisan itu yang termasuk dosa besar, ghibah, namimah, menjelekkan orang itu kan termasuk dosa besar. Dan yang kedua, selain dijadikan sibuk dengan perkataan yang batil, maka lidah kita tadi dijauhkan dari perkataan yang hak. Dijadikan lidah kita itu tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau berbicara yang baik, termasuk tadi berzikir kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah, membaca Al-Quran, berkata-kata yang baik kepada orang lain. Maka syaitan berusaha menjadikan kita itu jauh dari perkataan yang baik tersebut. Hingga akhirnya lisan kita itu berkata dengan perkataan-perkataan yang batil dan jauh dari perkataan yang benar. Dan banyak sekali manusia yang terjatuh di pintu ini. Kita lihat saja di acara-acara TV kita. Berapa banyak acara ghibah yang ada di TV. Gosip-gosip membicarakan keburukan orang lain. Aib-aib orang lain itu disebarluaskan di media sosial, di muka umum itu dijelek-jelekkan. Orang merendahkan orang lain di depan umum, bahkan sambil tertawa-tawa. Kan contoh betapa syaitan itu sudah begitu dalamnya merusak lisan-lisan kita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mulailah dari saat ini kita berusaha menjaga lisan kita, ya. Dengan apa? Ya tadi, sebelum berkata itu kita pikir dulu. Bagaimana kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ketika kita mau berbicara kepada orang lain, mau ngomong, atau mau nulis di WA, mau upload status di Instagram, kita pikir dulu, ini perkataan yang baik atau tidak. Perkataan yang isinya kebaikankah, atau isinya kemaksiatankah, atau perkataan yang mubah. Ketika perkataannya mubah, ini perkataannya ada manfaatnya atau tidak. Bisa mengajak orang kepada kebaikan atau sekedar kita curhat-curhat saja. Misal kita mau ada satu lagi jalan-jalan. Wah, ini kira-kira kalau kita update hitungannya sombong atau bukan, ria atau bukan, itu perlu kita pikir-pikir.
Jangan sampai kok ketika kita misalnya tadi lagi jalan-jalan, kita upload foto-foto perjalanan kita, nanti ada orang yang melihat terus mikir, wah ini orang sombong ini. Ini orang seneng pamer ini. Nah ini kan jangan sampai seperti itu. Atau kita mengupload status, nulis curhat tentang kehidupan kita. Nah, ini kadang-kadang untuk pasangan bapak-bapak ibu-ibu itu yang perlu dihindari. Kadang-kadang ada pasangan suami istri itu ketika istrinya ada masalah, suaminya ada masalah, itu malah curhatnya itu bukan sama Allah tapi sama medsos. Diceritain di WA apa di Instagram, oh suami saya tuh kayak gini, saya diminta ini malah kayak gini. Saya mau minta tolong malah dicuekin. Saya lagi sibuk malah didiemin. Ini bukannya ngobrol baik-baik dengan suami atau curhatnya sama Allah, malah curhat dengan medsos. Akhirnya apa? Aibnya itu terumbar di dunia maya, bisa dilihat oleh semua orang. Ini kan bahaya. Ini yang hal seperti ini yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Kita tuh benar-benar dilarang untuk mengumbar aib kita. Yang namanya aib itu sudah Allah tutupi, sudah Allah pendam, jangan malah dibongkar di halayak umum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran itu bisa kita aplikasikan di dalam hidup keseharian kita. Sebelum saya tutup, sedikit mengumumkan kepada para jamaah, mungkin ini sudah diumumkan oleh Pak Muhajirin juga tadi malam nggih. Jadi untuk minggu depan hari Sabtu, Ahad dan Senin itu insya Allah dari PDM, PCM itu akan mengadakan acara dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke 114 gitu. 112 gitu. 112. Nanti insya Allah kalau tanggal hari Sabtunya tanggal 16 gitu, ada pawai karnaval gitu. Nanti jalannya itu dari Masjid Al-Huda, BMC Tengtangu, sampai nanti jalan sampai ke SMK Mupat. Nah, nanti monggo untuk perwakilan dari masjid atau PRM nanti ada yang bisa ikut bisa menghadiri. Nah, tapi kalau nanti untuk yang tanggal 18 sama tanggal 19 ini yang lebih penting karena Patayan itu menjadi tuan rumah gitu. Untuk tanggal 18 itu nanti ada soft opening RSI 2, kemudian peringatan Hari Muhammadiyah, nanti yang mengisi insya Allah Ustadz Abdul Mukti, itu Sekretaris Jenderal Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen, gitu. Menteri Dikdasmen. Monggo nanti kita nanti yang karena Patayan sebagai tuan rumah, urun jamaah, gitu. Urun untuk meramaikan, monggo yang bisa ramai-ramai datang ke RSI 2. Kita bisa bertemu dengan Ustadz Abdul Mukti, dia mengambil ilmu dari beliau. Itu nanti insya Allah kalau untuk yang tanggal 18 itu mulainya jam 7 pagi ya. Jadi 7 pagi sudah bisa datang ke lokasi. Kemudian yang terakhir itu tanggal 19 hari Senin, itu nanti insya Allah ada upacara peringatan Milad. Jadi nanti setiap PCM itu ada upacara. Nah untuk PCM Patayan insya Allah akan dilaksanakan di lapangan Pagersari. Nanti ada dari pondok, MI, TK, kemudian perwakilan dari PRM, setiap PRM, dan dari jamaah masjid. Kepada seluruh jamaah yang kalau pas Seninnya libur atau tidak ada kegiatan bisa ikut berpartisipasi di upacara tersebut. Karena mungkin kan kalau Senin terutama sing PNS atau yang di kantor kan tidak libur nih. Ya, kalau tidak libur kenapa-napa, tapi misalnya nggak ada kegiatan ya bisa ikut berpartisipasi. Atau kalau misalnya bisa izin, alhamdulillah, bisa izin dan ikut di dalam upacara. Insya Allah kalau upacara tidak lama-lama, mungkin sekitar dari jam 7 sampai maksimal itu jam 9 atau setengah 10 itu sudah selesai.
Nah, ini 3 kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan. Ya, jadi ini maraton kegiatan 3 hari berturut-turut, 17, 18, dan 19. Monggo bisa disiapkan waktu dan tenaganya. Nah, marilah kita sebagai warga Muhammadiyah ikut berpartisipasi dan meramaikan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh persyarikatan kita. Jangan sampai kok orang Muhammadiyah, tapi kalau diajak kegiatan malah malas-malasan. Aku qouli hada bila taqwal hidayah wa ridha wal inayah nun wal qalim wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.